Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu benarkah kita dijajah oleh Arab. Saya pertama kali mendengar kata-kata dijajah oleh Arab itu sudah cukup lama, yaitu pada tahun 1965 ketika sedang terjadi ketegangan politik menjelang meletusnya pemberontakan G30S PKI. Pada waktu itu banyak terjadi serangan sepihak yang dilakukan oleh PKI terhadap pihak lain yang dianggap musuh, terutama pada umat Islam. Nah, serangan sepihak itu ada yang berupa kekerasan fisik, ada juga bersifat non-fisik yang sekarang diberi istilah hoax. Waktu itu saya mendengar pembicaraan orang tua saya dengan Pak D. Dasir, seorang pedagang kelapa dan biasa membeli kelapa dari kebun bapak saya. Yang mana dia mengatakan ada orang PKI yang berkata dengan suara lantang, kita dulu dijajah oleh Belanda, kemudian Jepang, dan sekarang kita dijajah oleh Arab. Itu yang pertama kali saya dengar kata dijajah oleh Arab. Kedua, pada tahun 1990-an awal, ini informasi dari atasan saya, yaitu Pak Bambang Pranowo PhD, yang waktu itu beliau baru selesai kuliah di Australia, waktu itu belum profesor. Beliau mengatakan habis bertemu dengan Dr. Dawam Raharjo yang mengatakan pakaian muslimah Indonesia lengkap dengan jilbabnya yang sekarang sedang trending itu merupakan salah satu bentuk penjajahan Arab terhadap kita umat Islam Indonesia. Nah, waktu itu Pak Bambang di depan para peneliti Balitamas, yaitu Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, hanya mengatakan kalau wanita-wanita muslimah Indonesia hanya berpakaian seperti itu untuk menutup aurat karena tuntutan agama, dan mereka tidak merasa dijajah oleh Arab. Yang begitu itu apa bisa dikatakan dijajah? Kemudian yang ketiga, informasi dari Bapak Kiai Dawam, pimpinan pesantren Yaping Bekasi. Sehabis beliau menghadiri undangan seminar pemakalahnya Dr. Dawam Raharjo dan dimoderatori oleh saudara Bisri Effendi, yaitu teman saya kuliah di Jogja dan sempat sama-sama menjadi dosen di INISA Bekasi. Saya dapat informasi ini langsung dari dua sumber, dari Bapak Kiai Dawam Anwar dan saudara Bisri Effendi, dengan informasi yang sama. Ceritanya kurang lebih begini. Dr. Dawam Raharjo membahas masalah penjajahan
budaya Arab atas umat Islam Indonesia. Di antara alasan yang dikemukakan oleh Dr. Dawam Raharjo bahwa di Arab itu karena tuntutan iklim dan cuaca yang sedemikian rupa, maka wanita Arab mengenakan pakaian seperti itu untuk melindungi diri mereka. Menurut Dawam Raharjo, pakaian seperti itu tidak cocok untuk wanita-wanita muslimah Indonesia. Karena iklim dan cuaca di Indonesia berbeda dengan di Arab. Belum sampai selesai Dawam Raharjo membacakan makalahnya, Bapak Kiai Dawam Anwar sudah nggak tahan dan melakukan interupsi. Karena menurut Bapak Kiai Dawam Anwar, wanita-wanita muslimah itu baik di Arab maupun di Indonesia dalam berpakaian itu karena perintah agama untuk menutup aurat, bukan karena tuntutan iklim dan cuaca. Setelah menyampaikan unek-uneknya, Bapak Kiai Haji Dawam Anwar keluar dari tempat seminar. Setelah perjalanan waktu, dari tren jilbab di Indonesia yang dimulai sekitar awal tahun 1990-an, dan santri-santriwati di pondok pesantren itu entah sejak kapan mereka sudah memakai jilbab. Pada waktu saya menjadi santri di pesantren Tebuireng Jombang tahun 1969, waktu itu santri-santri putri di pondok pesantren Cukir dan pondok pesantren Seblak yang tidak jauh dari pesantren Tebuireng itu sudah mengenakan jilbab. Nah, kalau memang benar pendapat Dr. Dawam Raharjo bahwa jilbab tidak cocok dengan iklim dan cuaca di Indonesia, tentu sudah banyak masalah kesehatan yang muncul akibat wanita muslimah di Indonesia berjilbab. Nah, waktu telah membuktikan siapa yang benar dalam perdebatan singkat antara Dr. Dawam Raharjo dan Bapak Kiai Haji Dawam Anwar dengan saksi moderator Saudara Bisri Effendi. Sayangnya beliau bertiga sudah dipanggil oleh Sang Kholik. Yang keempat, sekarang yang sering mengungkit penjajahan Arab atas Indonesia itu Cak Sujiwo Tejo, seorang dalang yang juga sastrawan, seniman tarik suara juga rupa-rupanya. Ini sering muncul di acara Ma'iyah Cak Nun. Cak Jiwo ini sering mengatakan bahwa lagu-lagu Arab termasuk Mesir yang dipakai untuk baca Al-Quran, azan, sholawat, tarhim, nasid, dan lain-lain adalah bentuk penjajahan Arab terhadap kaum muslimin Indonesia. Bahkan Cak Nun yang sering melantunkan lagu-lagu Arab juga tidak lepas dari bulian Cak Jiwo ini. Dikatakan Cak Nun ini termasuk orang yang dijajah oleh Arab. Oleh karena itu Cak Jiwo ini jika tampil di acara Ma'iyah sering mendemonstrasikan keahliannya dalam membaca Al-Quran, melantunkan tarhim dan sholawat menggunakan lagu Jawa. Sekarang pertanyaannya, dengan masuknya Islam ke Indonesia dan seiring dengan itu masuk pula budaya Arab atau Timur Tengah yang mempengaruhi budaya kita.
Benarkah hal itu disebut sebagai penjajahan Arab atas Indonesia? Dalam hal ini saya ingin merujuk jawaban bapak saya kepada Pak D. Dasir yang mengadu kalau ada orang PKI yang mengatakan kita sedang dijajah oleh Arab setelah lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Bapak saya yang notabene hanya sebagai petani desa dan tidak tamat sekolah Ongkoloro aja, itu tuh tidak tamat. Sekolah Ongkoloro itu sekolah khusus inlander pada zaman Hindia Belanda. Nah, tetapi kebetulan kakek saya itu rumahnya di pusat kota Kediri, hanya 2 rumah dari perapatan Sumurbur, ujung selatan Jalan Doho. Sehingga bapak saya ini memiliki banyak pengalaman tentang penjajahan dan bisa merasakan bedanya penjajahan dan pengaruh budaya. Pada zaman Jepang, bapak saya pernah merasakan bogem mentah tentara Jepang. Gara-garanya pada suatu pagi bapak saya keluar rumah, terlihat oleh tentara Jepang yang sedang mengikat tahanan di tiang bangjo atau lampu merah di tengah perapatan Sumurbur. Bapak saya dipanggil dan mendapat penghormatan dari tentara Jepang, mendapat prioritas menjadi orang pertama yang disuruh menempeleng tahanan tersebut. Ya, tentu saja bapak saya tidak tega menempeleng bangsanya sendiri. Bapak saya ya menempeleng tidak dengan sekuat tenaga, ya boleh dikata asal nempeleng aja gitu. Nah, hal ini ternyata membuat marah tentara Jepang tersebut, sehingga bapak saya diajarin cara nempeleng. Bapak saya sendiri yang kena bogem mentah tentara Jepang, sambil tentara Jepang itu mengatakan, nih cara nempeleng orang. Nah, masih pada zaman Jepang, Jepang menghancurkan pabrik-pabrik gula yang sempat diketahui oleh bapak saya, yaitu pabrik gula di Ngurah dan di Bendo, kedua-duanya di wilayah Kabupaten Kediri sekarang. Tujuannya apa Jepang merusak pabrik gula tersebut? Cuma untuk diambil besinya, karena Jepang membutuhkan bahan baku besi untuk menunjang industri perangnya. Karena waktu itu Jepang harus menghadapi perang dengan tentara sekutu. Kemudian juga bapak saya merasakan kejamnya tentara Jepang, karena bapak saya pernah hasil panennya berupa gabah dirampas oleh Jepang sampai 1 ton. Selain itu bapak saya juga melihat kesengsaraan rakyat yang tidak bisa beli pakaian dari kain, sehingga mereka mengenakan pakaian dari bago atau karung goni. Tentu saja ini pakaian itu ya gatal kalau dipakai. Tambah lagi pakaian dari karung goni ini menjadi sarang tumo. Tumo itu kutu rambut. Ya karena rupa-rupanya
Tumoh ini lebih nyaman tinggal di pakaian yang dari karung goni itu daripada tinggal di kepala. Selain itu juga melihat bagaimana rakyat sampai makan bonggol pisang, saking karena langkanya bahan makan. Dan dari sisi yang dianggap bisa merusak akidah umat Islam, pada setiap upacara pagi hari pemerintah penjajah Jepang ini mengadakan ritual penghormatan kepada leluhur mereka di negeri matahari, di negeri matahari terbit, yang dilakukan seperti orang rukuk dalam sholat. Posisinya menghadap ke timur laut, ke arah negeri Jepang. Kemudian pada zaman agresi Belanda, yang oleh sejarawan Indonesia kemudian dirubah menjadi perang kemerdekaan. Bapak saya pernah mengalami penderitaan, harus mengungsi pergi keluar kota, menempuh jarak puluhan kilometer dengan jalan kaki dan menggendong Mas Barep, kakak saya yang pertama, dan waktu itu masih kecil. Dengan sederet pengalaman tersebut, bapak saya memberikan jawaban pada Pak D. Dasir. Dan jawabannya itu berupa pertanyaan. Pernahkah orang-orang Arab yang membawa agama Islam ke Indonesia itu melakukan penindasan dan merampok kekayaan bangsa Indonesia sebagaimana yang pernah dilakukan oleh bangsa Belanda dan Jepang? Nah, kalau ternyata bangsa Arab nggak pernah melakukan yang seperti itu, lalu alasan mana lagi yang digunakan untuk menjudge bahwa orang-orang Arab ini telah menjajah bangsa Indonesia? Saya kira pengetahuan tentang jajah-menjajah ini seyogianya bisa dipahami oleh seluruh anak bangsa. Terutama dan sangat penting itu para pakar, ilmuwan, dan elit agama. Karena merekalah agen ilmu pengetahuan dan budaya bagi seluruh anak bangsa ini. Mereka yang bisa menyampaikan hakikat penjajahan itu sebenarnya seperti apa gitu. Jangan sampai anak bangsa ini gagal paham, tidak bisa membedakan mana penjajah dan mana yang bukan penjajah. Yang bukan penjajah dan banyak sumbangannya kepada negeri ini malah dituduh penjajah. Giliran dijajah beneran sama penjajah yang mengisap seluruh kekayaan yang ada dan potensi kekayaan yang masih tersimpan dalam perut bumi, malah nggak tahu. Kata anak-anak milenial sekarang, wah itu kan gaswat itu. Jadi itu barangkali yang bisa sampaikan tentang jajah menjajah. Saya berharap mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.